Sejauh apa seseorang kenal dirinya, maka sejauh itu juga dia bermakrifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu untuk guru-guru kita semua, silsilah Thariqah Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Sammaniyah, Ahmadiyah, Muhammadiyah, wabil khusus Al-Imam Abu Nasr Abdullah At-Tusi, Ibn As-Sarraj At-Tusi, dan Muhammad Ibn Karim Sammani Al-Madani. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Suratul Qala Syekh, ya, idza sa'ala sa'ilun, jadi ada orang bertanya, qad nusibat ashabul hadis ilal hadis. Ahli hadis disebut ahli hadis karena ada ilmunya, namanya ilmu hadis. Fuqaha, ahli fikih, disebut ahli fikih, ada ilmunya, namanya fikih. Falima qulta as-sufiyah walam tunsibhu ila halin wala ila ilmin. Terus kenapa kamu menyebut ada sufi sedangkan tidak ada hal, kondisi atau ilmu tertentu? Di zaman itu yang nanya ini tidak tahu ada ilmu namanya ilmu tasawuf, ya. Akhir dia jawab sesuai pikiran orang itu, ya. Dulu kata orang yang nanya ini ada ilmu zuhud. Imam Ahmad nulis kitab Az-Zuhud. Hanad Ibn Sari kitab zuhud, hanya itu, ya. Lalu fayuqalu lahu, ya, li'anna sufiyah, maka jawaban untuk orang bertanya itu apa? Li'anna sufiyah lam yanfaridu binaw'in minal ilmi duna naw'in. Ini perhatikan, tasawuf itu tidak dibatasi oleh satu ilmu. Salat tanpa tasawuf rasanya hambar. Salat itu mencakup ilmu apa tadi? Fikih. Salat pakai ilmu fikih itu salatnya hambar. Pasti salatnya hambar karena cuma mikirin sah dan batal, tidak memperhatikan saya menyembah siapa. Itu. Sudah nyiapin diri apa untuk salat itu dalam menyembah itu. Walam yartasimu walam yatarassamu birasmin minal ahwal wal maqamat duna rasmin. Dan sufi itu makomnya tidak hanya zuhud, maka tidak disebut ilmu zuhud, tidak juga disebut tazkiyatun nufus. Ingat, ini orang hari ini malu, ini para ustadz nih, hati-hati kalau ada para ustadz, mohon maaf, antum jangan malu menyebut ilmu ini dengan tasawuf. Biar orang terima, sebut saja ini tazkiyatun nufus, kan gitu hari ini. Benar nggak? Ya, sahih. Ya, tazkiyatun nufus seperti yang disebut oleh saudara kita dari kalangan salafi. Kalau saya sih masih nggak mereka saudara. Nggak tahu kalau mereka, ya. Kalau mereka mungkin anggap kita musyrik karena kita bertawassul, ya. Karena dia salah faham. Tawassul yang mereka maksud syirik, sedangkan tawassul yang kita maksud nggak ada syiriknya. Namanya sama. Ya, ini pemberitahuan aja untuk mereka. Mereka gengsi menyebut ini tasawuf. Lalu diganti oleh mereka dengan istilah apa tadi? Tazkiyatun nufus. Tazkiyah, penyucian nufus jiwa. Kenapa ilmu tasawuf tidak disebut tazkiyatun nufus atau ilmu zuhud atau ilmu akhlak? Ini sayang sekali, info terakhir, kawan saya bercerita di Brunei, ilmu tasawuf yang diajarkan di sekolah sekarang dirubah menjadi ilmu akhlak. Itu kemunduran. Di Indonesia sudah lama kemunduran itu. Karena di sekolah MTS, MTSN sekarang akidah dan akhlak. Padahal akidah sendiri, tasawuf sendiri. Tasawuf dan akhlak itu beda. Akhlak itu tuh buah bertasawuf.
Buah bertasawuf orang berakhlak. Buah bertasawuf orang bisa berakhlak dan beradab. Dan tidak mungkin orang berakhlak kalau batinnya ini tidak kenal kepada Allah, tidak kenal kepada dirinya. Oh, cukup bersihkan aja diri dari kebusukan-kebusukan, kotoran-kotoran. Untuk membersihkan diri mesti kenal diri, disebut ma'rifatun nafs, bukan tazkiyatun nafs. Setelah kenal diri baru tahu, oh diri kita ini siapanya Allah gitu. Maka sejauh apa kenal diri, sejauh itu kenal Allah. Ini rumusnya. Sejauh apa seseorang kenal dirinya, maka sejauh itu juga dia bermakrifat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhana. Kenapa nggak disebut ilmu zuhud? Karena zuhud itu juga hanya salah satu bab dalam tasawuf. Tazkiyatun nafs satu bab dalam tasawuf. Apalagi muhasabah satu bab dalam tasawuf. Apalagi ilmu ikhlas satu bab dalam tasawuf. Kok nggak disebut ilmu batin satu bab dalam tasawuf. Apalagi kawan saya malu, dia buat training sholat khusyuk tapi tidak menyebut tasawuf, tapi tekniknya teknik tasawuf. Ini metode supaya orang mau belajar tasawuf tapi nggak usah sebut. Saya bilang, ini metode atau menipu jamaah. Terus terang aja, ilmu yang kita ajarin apa? Biar dia tidak merasa tertipu. Oh, ternyata yang saya pelajari tasawuf kok, berarti saya tertipu nih. Jangan sampai. Maka dari awal saya buka-bukaan yang saya ajarkan ilmu tasawuf. Nanti kalau sudah masuk bulan Sya'ban, Rajab ya, bulan Rajab, ini 2 bulan lagi berarti ya, baru saya masuk ke Sahih Bukhari lagi. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Buya Zulasfi lanjut sudah mengajarkan Sunan Tirmizi setiap minggu di Ribat Putri mahasiswi. Lanjut, kita nggak misah dengan kajian hadis itu sama. Ya. Jadi kenapa tidak disebut ilmu pembersihan hati, ilmu khusyuk? Karena mohon maaf, itu baru satu bab daripada tasawuf. Ada berapa bab tasawuf, tahu nggak? Ada yang tahu berapa bab tasawuf? Ada yang tahu? Imam yang paling banyak menyebutkan itu Imam Ibnu Arabi. Dia menyebutkan lebih dari 500 bab. Makanya beliau dibenci di zamannya dan dikafirkan oleh sebagian ulama zahir. Ya, waktu itu orang belum siap. Ketidaksiapan itu, kitab-kitab yang tidak siap itu masih ada yang dibaca zaman ini. Maka orang sebagian ada yang taklid kepada orang yang mengharamkan tasawuf di zaman itu, lalu mengkafirkan orang yang membaca kitab Ibnu Arabi. Ibnu Taimiyah gagal baca. Apa kata Ibnu Taimiyah? Siapa yang syak, siapa yang ragu mengkafirkan Ibnu Arabi, maka dia kafir. Apalah itu? Kaidah apaan itu? Ya, masa orang beragama begitu? Ya. Lalu dipakailah kalimat itu oleh orang sekarang. Masa kita ngambil kaidah dari orang yang isinya kebencian, padahal dia di akhir hayatnya sudah merevisi fatwanya. Kita punya Syekh Siti Jenar, betul? Ibnu Taimiyah, imamnya Salafi, itu dulu mengatakan Al-Hallaj itu ateis, mulhid. Tapi di akhir hayat dia mengatakan yang mirip dengan kalam Hallaj. Apa kata Hallaj? Hallaj lagi mabuk bertuhan. Kata dia, tidak ada dalam diriku, dalam jubahku kecuali Allah. Semakin masuk ke dalam diri, semakin ketemu dengan Allah. Itu kalam Al-Hallaj. Ibnu Taimiyah tidak sempat menikah. Keluar ngajar sebentar, langsung bertentangan dengan 4 mazhab, masuk penjara. Dulu kalau melawan imam mazhab, langsung masuk penjara tuh. Lalu Ibnu Taimiyah masuk penjara, dan di akhir hayat buku-bukunya gak boleh lagi dia nulis, dia hanya boleh ibadah. Ditemani oleh Ibnu Qayyim muridnya. Ibnu Qayyim nanya, apa pertanyaan dia?
wahai Tuan Syekh Ibnu Taimiyah, engkau ini hari-hari berfatwa, masuk penjara, keluar, masuk fatwa. Dan yang sering mengeluarkan dia penjara itu maknya, ibundanya minta mohon-mohon kepada para imam, tolong maafkan anak saya, dia terlalu bersemangat. Dimaafkan, dianggap keliru, dibebaskan. Itu sering, meninggal ibunya udah gak ada lagi yang menahan beliau berfatwa. Maka di akhir hayat Ibnu Qayyim ini bercerita dalam kitab dia Al-Wabilus Shayyib, silakan dicek, ini sudah ada terjemahannya seingat saya. Al-Wabilus Shayyib ini tasawuf salafi. Tasawuf salafi. Cuma salafi nggak terima kalimat ini. Ya nggak apa-apa, cuma kan ada yang menolak Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Nggak ada toh? Apa kata Ibnu Qayyim? Wahai Tuan Syekh, engkau ini hari-hari fatwa ditentang ulama, masuk penjara, tentang ulama, masuk penjara. Begitulah terus. Apa jawaban dia? Jannati fi sadri. Surgaku di dalam dadaku. Siapa yang masuk ke dalam dadanya, dia telah masuk ke dalam surganya. Mirip gak dengan halaj? Bedanya kalau halaj bilang Allah, kalau dia bilang surga. Ketemu Allah di surga atau di mana? Di surga. Benar gak? Itu nisf halaj, setengah halaj. Ibnu Taimiyah lagi mabuk tasawuf, padahal dia tadinya mengharamkan tasawuf. Esok ba'da subuh dizikir sampai matahari tinggi, sudah masuk zuhur, nggak makan, nggak sarapan. Ditanya sama Ibnu Qayyim, wahai Tuan Syekh, kenapa engkau tidak sarapan, tidak makan? Apa jawabannya? Zikirku, wiridku adalah sarapanku. Ngeri nggak tuh? Ibnu Taimiyah. Oleh Imam As-Safadi diriwayatkan apa yang dibaca oleh Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Salah satu wiridnya mengulang-ulang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi terus. Saya mau tanya, adakah riwayat hadis atau sahabat berwirid berzikir mengulang-ulang Fatihah? Ketemu nggak riwayatnya? Nggak ada. Oke. Berarti mengulang-ulang itu salah satu wirid Ibnu Taimiyah. Tikrar al-Fatihah. Mengulang-ulang bacaan Fatihah itu wiridan siapa? Ibnu Taimiyah. Adakah sahabat Nabi lakukan? Tidak. Nabi pernah lakukan? Tidak. Yang paling lucu, Ibnu Taimiyah ditanya, apa hukum menggunakan tasbih dalam sholat? Mungkin sholat tasbih. Apa jawaban dia? Saya berharap la ba'sa bih, nggak ada masalah. Sekarang pengikut dia mengatakan pakai tasbih setelah sholat bid'ah. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan pakai tasbih di dalam sholat tidak bid'ah. Ini yang disebut pemahaman terhadap Islam. Islamnya satu. Coba syahadat Ibnu Taimiyah dengan kita sama nggak? Antum Salafi sama nggak syahadatnya? Pemahaman syahadatnya yang beda. Allahnya sama nggak? Tapi cara memahami tentang Allahnya yang berbeda. Oke? Jadi kita tidak boleh mengkafirkan orang yang beda faham. Cukup kita katakan nahnu nakhtalif, kita berbeda. Wala naftarik, tapi tidak boleh berbenturan. Al-ikhtilaf sunnah wal iftiraq bid'ah. Berbeda itu sunnah, tapi berkelahi, bentrok itu yang bid'ah, ya. Jangan terjebak dengan orang yang emosional itu. Baik. Jadi kenapa tasawuf tidak disebut ilmu zuhud, ilmu khusyuk? Karena ilmu tasawuf tidak terbatas kepada satu bab atau satu tema. Ya, mulai dari awal sholat sampai akhir sholat tasawuf ada di situ. Di haji ada tasawuf nggak? Ada. Di sedekah ada. Di puasa apalagi, di puasa paling dahsyat.
Jadi kalau dicek syahadat, sholat, puasa itu paling dahsyat. Ilmu tasawuf perannya luar biasa. Dulu, teman-teman, orang berbeda pendapat mengenai asal kata tasawuf. Banyaklah teori, tapi yang paling tepat itu dari dua kata aja. Sofa, yang berarti bening, atau suf, pakai baju wol. Dulu pakai baju wol itu orang susah, kalau sekarang orang kaya. Lalu adakah pakaian khas bagi sufi? Dulu iya, kalau sekarang tidak. Makanya coba lihat, kadang-kadang kami pakai kopiah putih. Ini Buya Firdaus pakai hitam, Buya Asfi putih. Kadang saya pakai serban nggak? Pakai imamah? Ada? Ada. Kadang saya pakai gamis, kadang pakai baju kemeja biasa, kadang pakai sarung. Karena laisa litasawuf atau laisa lisufi libasun khas. Sufi tidak punya pakaian khusus. Apa yang syar'i menurut ahli fikih, itulah yang syar'i menurut ahli tasawuf. Jadi boleh yang mau bercadar silakan. Yang kaget itu istri saya bilang mau pakai cadar udah gitu. Kaget saya yang kaget. Ya, nggak apa-apa, tapi jangan karena saya bilang gitu aja ya. Tafadhal ya. Ternyata direvisi, conditioning aja lah katanya. Boleh pakai cadar, boleh berjilbab. Jilbab ini kan sebenarnya yang disebut jilbab itu semua pakaian, semua kain. Kami ini berjilbab. Jilbab hijab itu tidak ada makna khusus. Yang penting semua yang menutupi aurat disebut jilbab hijab. Ini kita berhijab juga nih. Namun ada stylenya. Menutup aurat itu yang syar'i, itu yang disebut syariat. Adapun modelnya, boleh model Arab. Model Arab itu 3 aja. Masih ingat nggak? Hitam, hitam, hitam. Ya, kalau orang kita semua warna ada ya. Karena baju pakaian itu tergantung budaya mereka ya begitu, putih hitam, putih untuk laki-laki, hitam untuk perempuan, begitu aja mereka. Boleh nggak ngikut mereka? Boleh, nggak apa-apa. Jakarta panas, lebih panas Arab kali. Itu bukan, nggak ada urusannya. Yang penting tutup aurat. Maka dalam tasawuf, dalam thariqah, apa yang syar'i menurut ahli fikih itu syar'i menurut kita. Paham? Ya. Jadi tasawuf berkait nggak dengan fikih? Kalau ada tasawuf tanpa fikih, zindiq. Ya, zindiq itu orang sesat. Nauzubillah min dzalik ya. Tasawuf udah serapi itu masih disesatkan orang, coba antum sholatnya khusyuk nggak? Dalam tasawuf khusyuk itu salah satu hal yang penting. Ya. Penting sekali. Ada kalau di makom ada makom khusyuk, ada tarkul khusyuk. Makom meninggalkan khusyuk, di atas khusyuk lagi ada lagi makom. Itu penting, bagi sufi itu penting. Kalau ahli fikih kan enggak. Jadi saling membutuhkan. Ahli fikih butuh sufi untuk menyempurnakan sholatnya. Sufi perlu ahli fikih supaya ibadah mereka sah, gitu ya. Jadi jangan menghujat lah ya. Yang paling lucu orang tarekat dan tarekat sesama sufi saling menghujat. Berarti dia belum bertasawuf ya. Baru bertarekat, belum bertasawuf ya. Sebelum masuk ke bab berikut, sebagaimana di fikih ada aliran. Tadi ada berapa aliran yang masyhur? 4 mazhab. Hanafi. Ya, di Mekah pakai kunut nggak? Enggak. Kenapa? Mazhabnya apa? Hanbali. Oke. Udah ke Turki? Belum. Yang udah ke Turki sholat nggak di masjidnya?
masjidnya pakai aminnya dikencengin nggak? Jadi waktu itu yang amin cuma teman saya di samping aja. Kalau sekarang amin udah nyalon. Allahumma sholli ala. Amin. Lah nggak ada orang amin, dia doang. Itu yang orang Turki ngelirik. Lagi sholat dia ngelirik. Itu mazhab. Islamnya sama nggak? Tuhannya sama? Sama. Rakaatnya sama nggak? Rakaatnya sama. Yang beda cuma cara dia menunaikan rakaatnya. Ya, baik. Apabila di dalam fikih ada aliran itu dalam bahasa fikih disebut mazhab. Maka dalam ilmu tasawuf ada aliran-aliran disebut thariqah. Thariqah artinya jalan. Mazhab artinya jalan. Sama nggak? Sama. Jadi boleh nggak beda thariqah? Boleh. Ya, boleh. Nanti saya ijazahkan tim hadroh ini ada tawassul Syekh Saman. Nanti pelajari video dari murid-murid guru saya di Kalsel, di Banjar, cara mereka baca tawassul Syekh Saman. Ya, nanti jadi bacaan wajib di sini. Tawassul imam di Madinah saat itu namanya Syekh Saman. Ya. Dulu orang Betawi ada namanya Rotib Saman. Masih ada nggak? Udah nggak ada ya? Rotib Saman masih ada di Palembang. Tapi thariqatnya sudah mulai terkikis, krisis sudah. Di Padang, thariqat Saman berkembang, rotibnya nggak ada. Aneh. Beliau-beliau ini dari dulu udah belajar Samannya, tapi nggak tahu Rotibus Saman. Nggak ada. Rotib Saman, tarikat Saman itu dipadukan indah oleh Abah Guru Sekumpul. Maka sampai hari ini orang-orang Banjar masih ada tarikat Samannya, masih ada Rotib Samannya. Saya lihat di Betawi masih ada beberapa, ya. Ada dosen UIN malah. Dulu kenal di Kuningan itu Kiai Mughni. Pernah dengar Kiai Mughni? Udah jarang ya, ada tahu ya. Itu beliau salah satu penyebar pengamal tarekat dan rotib Saman. Ya. Nah, sayang hari ini sudah jarang ya. Nah, insya Allah kita akan menghidupkan kembali tradisi itu, thariqah itu insya Allah dengan sanad yang bersambung, baik jalur Sumatera, jalur Kalimantan, Nusantara, ataupun jalur Palembang itu juga ada, dan insya Allah juga ada jalur Pulau Jawa dan jalur Mekah Madinah. Ya. Tapi beda ya, sanad rotib Saman itu beda dengan sanad tarekat Saman. Kalau rotib Saman boleh diajarkan siapa aja kalau sudah dapat ijazahnya, tapi kalau tarekat Samannya hanya diajarkan mursyid atau khalifahnya mursyid, ya, nggak boleh diajarkan di luar itu, ya, nanti melanggar otoritas, ya, dan gak usah nafsu jadi mursyid, ya, jadi mursyid itu beban. Mau nerima beban nggak? Ya, pengen bawa atau dibawain? Barangkali itulah konsep tasawuf. Nah, tadi saya bahasakan bahasa kita menurut Al-Imam yang mewarisi ilmu salafus saleh, Al-Imam As-Sarraj. Kata beliau, kadzalika sufiyah indi. Jadi beliau itu mengatakan tasawuf tidak terikat oleh satu bab ilmu. Ya, tidak terikat oleh satu bab ilmu, namun dia jika ada satu ilmu, maka ada tasawuf di baliknya. Belajar tajwid nggak? Sekarang orang sebutnya tahsin. Itu ada loh. Tasawuf dalam tajwid. Ada tasawuf dalam tajwid.
Yang di pesantren belajar gramatikal, nahwu sorof, ada namanya nahwul qulub. Nah, ilmu nahwu yang berkait dengan kolbu. Sudah ada kitabnya, sudah ada ilmunya, sudah jadi disertasi di kampus. Ya. Ada satu bab saya tinggal dulu ya. Barangkali itu pengantar mengenai kitab pengantar kitab Al-Luma yang beliau langsung menjawab beberapa pertanyaan orang mengenai tasawuf ya.